Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Tifa Endio dengan NPM 2586206047 dari kelas 1B. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas konsep dasar ilmu pengetahuan sosial tentang berita banjir melanda sejumlah kabupaten di Aceh. 8 daerah dengan ditetapkannya status darurat. Banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh akibat curah hujan yang tinggi dan berlangsung terus-menerus. Kondisi ini menyebabkan sungai meluap dan merendam pemukiman warga, lahan pertanian, serta fasilitas umum. Dampak banjir yang cukup luas dan serius membuat aktivitas masyarakat terganggu. Bahkan, sebagian warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagai respon atas situasi tersebut, 8 daerah menetapkan status darurat. Penetapan status darurat dilakukan agar pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat dan fleksibel dalam penanganan bencana, seperti mempercepat evakuasi, menyalurkan bantuan logistik, mengerahkan tenaga kesehatan, serta mengalokasikan anggaran darurat. Langkah ini bertujuan untuk melindungi keselamatan masyarakat dan meminimalkan dampak lanjutan akibat banjir. Baik, yang pertama saya akan bahas yakni apa saja faktor penyebab banjir di Aceh tersebut. Yang pertama, hujan deras dengan intensitas tinggi. Hujan deras dengan intensitas tinggi merupakan faktor alam utama yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya banjir. Curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat menyebabkan peningkatan volume air secara cepat dan signifikan, seperti air hujan turun dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat sehingga melebihi daya serap tanah. Tanah yang sudah jenuh air tidak mampu lagi menyerap air tambahan, sehingga air mengalir di permukaan tanah. Saluran air parit dan drainase memiliki kapasitas terbatas, sehingga cepat penuh dan meluap. Yang kedua, topografi wilayah yang didominasi dataran rendah. Kondisi topografi suatu wilayah sangat menentukan cepat atau lambatnya aliran air. Wilayah dataran rendah memiliki risiko banjir yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah ketinggian lebih tinggi seperti wilayah dataran rendah berfungsi sebagai daerah penampungan alami air. Air dari wilayah perbukitan atau dataran tinggi akan mengalir mengikuti gravitasi menuju daerah yang lebih rendah. Kemiringan tanah yang kecil menyebabkan kecepatan aliran air menjadi lambat. Air sulit dialirkan ke sungai atau laut sehingga mudah menggenang. Jika hujan berlangsung lama, genangan air akan semakin tinggi dan meluas. Yang ketiga, kerusakan lingkungan seperti erosi tebing sungai. Kerusakan lingkungan merupakan faktor penting yang memperparah terjadinya banjir. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan adalah erosi pada tebing sungai, seperti hilangnya vegetasi di sekitar sungai mengurangi kemampuan tanah untuk menahan air dan mencegah longsor. Aliran sungai yang deras mengikis tebing sungai secara perlahan. Aktivitas manusia seperti penambangan pasir, pembukaan lahan, dan pembangunan di bantaran sungai mempercepat erosi. Tanah
pasir, dan batu yang tererosi masuk ke sungai dan mengendap di dasar sungai. Yang keempat, meluapnya sungai. Meluapnya sungai merupakan akibat dari meningkatnya volume air yang tidak mampu ditampung oleh sungai, seperti hujan deras di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai meningkat secara drastis. Sungai yang mengalami pendangkalan tidak mampu menampung volume air yang besar. Sampah rumah tangga, limbah, dan tanaman liar menyumbat aliran sungai. Tanggul sungai yang rusak atau tidak memadai tidak mampu menahan tekanan air. Selanjutnya, dampak dan akibat banjir. Kerugian material seperti rumah, lahan, dan infrastruktur. Banjir menimbulkan kerugian material yang sangat besar bagi masyarakat dan pemerintah. Air banjir yang menggenangi wilayah pemukiman dalam waktu lama menyebabkan kerusakan pada berbagai aset fisik. Rumah warga mengalami kerusakan pada dinding, lantai, fondasi, serta akibat tekanan air dan lumpur yang masuk ke dalam bangunan. Perobotan rumah tangga seperti kasur, lemari, meja, alat elektronik, dan dokumen penting rusak, terendam, bahkan hanyut terbawa arus. Kerusakan ini menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal yang layak dan membutuhkan waktu serta biaya besar untuk memperbaikinya. Lahan pertanian juga terdampak secara serius. Tanaman pangan seperti padi, jagung, dan sayuran membusuk karena terendam air terlalu lama. Struktur tanah menjadi rusak dan kesuburan tanah menurun akibat endapan lumpur dan bahan pencemar. Petani mengalami gagal panen yang berdampak pada menurunnya produksi pangan dan pendapatan keluarga. Selain itu, banjir merusak infrastruktur umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah, puskesmas, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Jalan yang rusak menghambat mobilitas masyarakat, sedangkan rusaknya fasilitas pendidikan dan kesehatan mengganggu pelayanan dasar. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur tersebut. Gangguan ekonomi seperti aktivitas perdagangan terhenti. Banjir menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat dalam berbagai sektor. Kegiatan perdagangan dan jasa terpaksa dihentikan karena lokasi usaha terendam air dan tidak dapat diakses. Toko, pasar tradisional, dan pusat usaha tidak dapat beroperasi sehingga pelaku usaha mengalami kerugian akibat barang dagangan rusak atau tidak terjual. Distribusi barang menjadi terhambat karena akses jalan terputus atau rusak, sehingga pasokan kebutuhan pokok terganggu dan harga barang dapat meningkat. Banyak pekerja tidak dapat bekerja karena tempat kerja terendam atau rusak. Buruh harian, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro sangat merasakan dampak ini karena penghasilan mereka bergantung pada aktivitas harian. Pendapatan keluarga menurun drastis, bahkan sebagian masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian. Dalam jangka panjang, banjir dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Anggaran pemerintah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan harus dialihkan untuk penanganan dan pemulihan pasca bencana. Masalah sosial seperti
pengungsian, dan perubahan dinamika sosial. Banjir memaksa masyarakat meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pengungsian biasanya dilakukan di posko darurat, sekolah, balai desa, atau tempat ibadah. Kondisi di tempat pengungsian seringkali tidak ideal. Kepadatan pengungsi menyebabkan keterbatasan ruang, kurangnya privasi, serta keterbatasan fasilitas seperti air bersih, toilet, dan tempat tidur. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, kelelahan, dan potensi konflik antar warga. Perubahan dinamika sosial juga terjadi selama masa bencana. Aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, dan beribadah terganggu. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah sementara orang dewasa kehilangan rutinitas kerja. Hubungan sosial antar warga mengalami penyesuaian karena harus hidup bersama dalam kondisi darurat. Di sisi lain, banjir juga dapat memunculkan solidaritas sosial, seperti saling membantu dan gotong royong. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, tekanan hidup di pengungsian dapat memicu ketegangan sosial. Trauma psikologis seperti kecemasan dan stres. Selain dampak fisik dan sosial, banjir juga memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Kehilangan harta benda, rumah, dan rasa aman menimbulkan tekanan mental yang mendalam. Korban banjir sering mengalami kecemasan, ketakutan, dan stres, terutama saat hujan turun kembali. Anak-anak dapat mengalami trauma seperti takut air, mimpi buruk, dan perubahan perilaku. Lansia dan kelompok rentan merasa tidak berdaya dan sulit beradaptasi dengan kondisi darurat. Stres berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan tidur, menurunnya konsentrasi, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Jika tidak ditangani dengan baik, trauma psikologis dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, selain bantuan material, korban banjir juga membutuhkan pendampingan psikososial untuk membantu proses pemulihan mental dan emosional. Selanjutnya, kronologi kejadian banjir. Banjir melanda beberapa kabupaten atau kota di Aceh. Banjir mulai terjadi di sejumlah kabupaten dan di Provinsi Aceh setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari berturut-turut. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat secara signifikan dan sistem drainase tidak mampu menampung aliran air. Air kemudian meluap dan menggenangi berbagai wilayah, terutama daerah permukiman yang berada di dataran rendah dan di sekitar aliran sungai. Jalan-jalan utama terendam air sehingga mengganggu arus lalu lintas dan mobilitas masyarakat. Beberapa fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, dan pusat pelayanan kesehatan ikut terdampak banjir. Sebaran wilayah terdampak cukup luas, mencakup beberapa kabupaten dan kota sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa banjir tidak bersifat lokal atau terisolasi, melainkan merupakan bencana regional yang dipicu oleh kondisi cuaca ekstrim dan faktor lingkungan yang
saling berkaitan di berbagai daerah. 8 wilayah ditetapkan status darurat. Seiring dengan meluasnya dampak banjir dan meningkatnya jumlah warga terdampak, pemerintah daerah mengambil langkah cepat dengan menetapkan status darurat bencana di 8 wilayah yang terdampak paling parah. Penetapan status darurat dilakukan setelah melalui kajian situasi lapangan dan laporan dari pemerintah kabupaten atau kota serta instansi terkait. Status darurat ini bertujuan untuk mempercepat proses penanganan bencana, memudahkan mobilisasi sumber daya baik personil maupun logistik, mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, mengoptimalkan proses evakuasi warga dari daerah rawan banjir. Dengan status darurat, pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran khusus tanggap darurat, mengerahkan aparat TNI, Polri, BPBD, relawan, serta melibatkan berbagai pihak untuk membantu penanganan banjir secara maksimal dan terkoordinasi. Kejadian banjir terjadi bertahap dari pertengahan hingga akhir November 2025. Banjir tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah Aceh. Kejadian banjir berlangsung secara bertahap dalam rentang waktu pertengahan hingga akhir November 2025. Beberapa daerah mengalami banjir lebih awal, sementara wilayah lain terdampak beberapa hari kemudian. Perbedaan waktu terjadinya banjir dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti intensitas dan durasi hujan yang berbeda di setiap wilayah. Kondisi sungai yang bervariasi, baik dari segi kapasitas maupun tingkat pendangkalan. Karakteristik lingkungan seperti topografi, penggunaan lahan, dan sistem drainase di beberapa daerah. Banjir sempat surut namun kembali terjadi akibat hujan susulan. Kondisi ini memperparah dampak banjir karena masyarakat belum sepenuhnya pulih ketika banjir kembali melanda. Ketinggian air bervariasi antara 30–130 cm. Tinggi genangan air di wilayah terdampak banjir menunjukkan variasi yang cukup besar, berkisar antara 30 cm hingga 130 cm. Perbedaan ketinggian air ini sangat mempengaruhi tingkat kerusakan dan dampak yang dialami masyarakat. Di wilayah dengan ketinggian air sekitar 30 cm, air menggenangi halaman dan bagian bawah rumah. Warga masih dapat melakukan aktivitas terbatas dengan berjalan kaki. Kendaraan roda 2 masih bisa melintas di beberapa lokasi. Sementara itu, di wilayah dengan ketinggian air mencapai 100–130 cm, air merendam rumah hingga setinggi dada orang dewasa. Perabotan rumah tangga rusak dan hanyut. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Proses evakuasi menjadi sulit dan membutuhkan perahu atau alat khusus. Anak-anak, lansia, dan kelompok rentan berada dalam kondisi sangat berisiko. Perbedaan ketinggian air ini menunjukkan bahwa
dampak banjir tidak merata, dengan beberapa daerah mengalami kondisi yang jauh lebih parah dibandingkan daerah lainnya. Dan selanjutnya korban banjir. Ribuan keluarga terdampak dan mengungsi banjir yang melanda berbagai wilayah, menyebabkan ribuan keluarga terdampak secara langsung. Rumah-rumah warga terendam air dengan ketinggian yang bervariasi, sehingga tidak lagi layak untuk dihuni sementara waktu. Kondisi ini memaksa warga meninggalkan tempat tinggal mereka demi keselamatan. Para korban mengungsi ke berbagai lokasi yang dianggap aman, seperti posko pengungsian, balai desa, sekolahan, rumah ibadah, dan rumah kerabat. Di tempat pengungsian, para pengungsi harus beradaptasi dengan kondisi darurat yang jauh dari kenyamanan kehidupan sehari-hari. Keterbatasan fasilitas menjadi permasalahan utama di lokasi pengungsian. Banyak pengungsi mengalami kesulitan memperoleh makanan yang cukup dan bergizi, air bersih untuk keperluan sehari-hari, serta layanan sanitasi yang layak. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan sering kali terbatas, sehingga meningkatkan risiko penyakit, terutama penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran pernapasan. Kehidupan di pengungsian juga berdampak pada aktivitas pendidikan dan pekerjaan. Anak-anak terpaksa menghentikan kegiatan belajar, sementara orang dewasa tidak dapat bekerja seperti biasa. Hal ini menambah beban ekonomi dan psikologis keluarga pengungsi. Beberapa wilayah mengalami korban jiwa. Di sejumlah wilayah terdampak banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan materi, tetapi juga menelan korban jiwa. Korban meninggal dunia umumnya disebabkan oleh terseret arus banjir yang deras, terjebak di dalam rumah yang terendam, atau tertimpa bangunan yang roboh akibat banjir. Selain itu, keterlambatan proses evakuasi dan sulitnya akses menuju lokasi terdampak turut memperbesar resiko jatuhnya korban jiwa. Beberapa wilayah mengalami keterbatasan sarana evakuasi, seperti perahu atau alat penyelamatan, sehingga proses penyelamatan tidak dapat dilakukan secara cepat dan optimal. Kejadian ini menunjukkan bahwa banjir merupakan bencana yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan manusia, terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir, kelompok lansia, anak-anak, serta warga yang memiliki keterbatasan fisik. Anak-anak, lansia, dan keluarga pengungsi rentan terhadap tekanan mental. Bencana banjir memberikan dampak psikologis yang besar, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak dan lansia. Anak-anak sering mengalami ketakutan, kecemasan, dan trauma akibat pengalaman menyaksikan rumah terendam, barang-barang hanyut,
serta suasana darurat yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Beberapa anak menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi lebih pendiam, mudah menangis, sulit tidur, atau takut ketika hujan turun kembali. Kondisi ini, jika tidak ditangani, dapat berdampak pada perkembangan emosional dan mental anak dalam jangka panjang. Lansia juga termasuk kelompok yang sangat rentan perubahan lingkungan secara mendadak, keterbatasan fisik, serta gangguan kesehatan yang sudah ada sebelumnya membuat lansia lebih mudah mengalami stres, kelelahan, dan gangguan kesehatan. Mereka membutuhkan perhatian khusus, baik dari keluarga maupun petugas kesehatan. Selain itu, keluarga pengungsi secara umum menghadapi tekanan mental yang berat. Ketidakpastian mengenai kondisi rumah, kehilangan harta benda, serta kekhawatiran terhadap masa depan yang menimbulkan stres berkepanjangan. Hidup dalam kondisi pengungsian yang serba terbatas memperberat beban psikologis seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, penanganan korban banjir tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga harus mencakup pendampingan psikososial, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Pesan pembelajaran, penanganan lintas ilmu dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Bencana banjir menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat diselesaikan secara parsial atau oleh satu pihak saja. Masalah banjir berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari lingkungan, tata ruang, sosial, kesehatan, ekonomi, hingga psikologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lintas ilmu dan lintas sektor agar penanganan yang dilakukan bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, menyediakan anggaran, membangun infrastruktur pengendalian banjir, serta mengordinasikan berbagai pihak terkait, ahli lingkungan dan perencana tata ruang berperan dalam menganalisis penyebab banjir dan merancang solusi jangka panjang, seperti normalisasi sungai dan pengelolaan daerah aliran sungai. Tenaga kesehatan dan psikolog berperan dalam menangani dampak fisik dan mental korban banjir, sedangkan relawan dan organisasi kemanusiaan membantu dalam evakuasi, distribusi bantuan, serta pendampingan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran air, mengikuti simulasi evakuasi, serta mematuhi aturan pemerintah terkait tata ruang dan lingkungan. Ketika terjadi sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, penanganan banjir dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan, sehingga risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan.
perlunya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Jadi banjir memberikan pembelajaran penting bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap keselamatan manusia. Penebangan hutan secara liar menyebabkan berkurangnya daya serap air, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, mempersempit daerah resapan, serta kebiasaan membuang sampah ke sungai dan saluran air memperparah terjadinya penyumbatan aliran air. Kesadaran menjaga lingkungan harus dimulai dari perilaku sehari-hari, baik oleh individu maupun kelompok. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk mengelola sampah dengan baik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta ikut menjaga kebersihan sungai dan drainase. Selain itu, kegiatan penghijauan seperti menanam pohon dan melestarikan kawasan hutan sangat penting untuk meningkatkan daya resap air dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pemerintah dan lembaga terkait juga harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian bersama, resiko banjir dapat ditekan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman dari generasi mendatang. Pentingnya dukungan psikososial bagi korban banjir. Bencana banjir tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik dan kerugian material, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi para korban. Kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga dapat menimbulkan trauma, kecemasan, stres, dan rasa putus asa. Dampak ini seringkali tidak terlihat secara langsung, namun sangat mempengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Dukungan psikososial menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pasca bencana. Pendampingan oleh tenaga profesional seperti psikolog dan konselor membantu korban mengelola emosi, mengatasi trauma, serta membangun kembali rasa aman dan harapan. Bagi anak-anak, dukungan psikososial dapat dilakukan melalui kegiatan bermain, belajar, dan bercerita agar mereka dapat mengekspresikan perasaan dengan aman. Sementara itu, lansia membutuhkan perhatian khusus terkait kesehatan fisik dan mental agar tidak mengalami kelelahan dan stres berlebihan. Selain tenaga profesional, dukungan sosial dari keluarga, komunitas, dan relawan juga sangat berpengaruh dalam mempercepat pemulihan mental korban. Lingkungan yang penuh empati, kepedulian, dan kebersamaan membantu para penyintas banjir bangkit kembali dan melanjutkan kehidupan secara lebih kuat dan optimis. Respon dan tindakan. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran besar untuk tanggap darurat. Pemerintah daerah mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan anggaran khusus tanggap darurat bencana yang bersumber dari APBD dan
dana tak terduga. Anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak selama masa banjir, seperti operasi evakuasi, penyediaan perahu karet, alat keselamatan, serta bahan bakar untuk kendaraan dan alat berat. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk penyediaan makanan siap saji, dapur umum, layanan kesehatan darurat, serta pengadaan obat-obatan dan alat medis. Pemerintah turut membiayai perbaikan sementara infrastruktur seperti jalan, jembatan, tanggul, dan fasilitas umum yang rusak agar aktivitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terhambat. Langkah penganggaran ini bertujuan untuk mempercepat penanganan darurat, mencegah jatuhnya korban lebih banyak, serta memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa krisis. Masyarakat saling membantu dalam evakuasi dan penyediaan bantuan. Dalam situasi bencana banjir, masyarakat menunjukkan rasa solidaritas dan gotong royong yang tinggi. Warga secara sukarela membantu proses evakuasi dengan menggunakan perahu sederhana, kendaraan pribadi, maupun tenaga fisik untuk memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Bantuan ini sangat penting terutama bagi anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan orang sakit yang membutuhkan pertolongan lebih cepat. Selain membantu evakuasi, masyarakat juga berperan aktif dalam pengumpulan dan penyaluran bantuan. Warga, organisasi kemasyarakatan, dan relawan menggalang donasi berupa makanan, pakaian layak pakai, selimut, serta kebutuhan bayi dan perempuan. Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada korban banjir secara langsung atau melalui posko pengungsian. Keterlibatan masyarakat ini mempercepat proses penanganan dan menciptakan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial, sehingga para korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, pendirian posko pengungsian. Pendirian posko pengungsian dilakukan di lokasi yang aman, mudah dijangkau, dan bebas dari ancaman banjir susulan, seperti balai desa, gedung sekolah, masjid, atau gedung pemerintah. Posko ini berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya terendam atau rusak akibat banjir. Selain sebagai tempat mengungsi, posko juga berperan sebagai pusat koordinasi dan distribusi bantuan, tempat pencatatan data pengungsi, serta pusat informasi terkait kondisi banjir dan bantuan yang tersedia. Di posko pengungsian biasanya disediakan layanan kesehatan darurat, dapur umum, serta fasilitas sanitasi seperti toilet dan air bersih. Keberadaan posko pengungsian sangat penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi selama masa tanggap darurat, sehingga memudahkan koordinasi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat.
Selanjutnya, penyaluran bantuan logistik. Penyaluran bantuan logistik menjadi salah satu prioritas utama dalam penanganan banjir. Bantuan yang disalurkan meliputi makanan siap saji, bahan pangan pokok, air bersih, selimut, pakaian, obat-obatan, perlengkapan kebersihan, serta kebutuhan khusus seperti susu bayi dan pembalut perempuan. Penyaluran bantuan dilakukan secara terkoordinasi dan terdata, melibatkan pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, relawan, dan organisasi kemanusiaan. Pendataan korban dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan merata, terutama bagi kelompok rentan dan wilayah yang sulit dijangkau. Distribusi logistik yang baik membantu mencegah kekurangan pangan, penyakit, dan konflik pengungsian, serta memastikan para korban banjir dapat bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup selama masa darurat. Sekian presentasi dari saya, dan saya yakin apa yang saya presentasikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.